Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Indralaya A dengan saya sendiri yaitu Aprilia Jeliwandari dengan NIM 06091182227018 dan dua anggota lagi teman saya yaitu Muhammad Aziman dan Ahmad Faisal Ashraf. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziman, NIM 06091282227015, kelas Indralaya A. Saya Ahmad Faisal Ashraf dengan NIM 06091282227028, asal kelas Indralaya A. Kelompok kami akan membahas tentang struktur protein. Adapun tujuannya, mahasiswa mampu menguasai materi tentang struktur protein pada makhluk hidup. Materi singkat. Yang pertama, protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul di antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Penggolongan protein berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama protein globular, yang kedua protein serabut. Selanjutnya, poin kedua yaitu struktur protein mampu dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer tingkat 1, sekunder tingkat 2, tersier yaitu tingkat 3, dan kuartener yaitu tingkat keempat. Struktur primer protein merupakan urutan amino penyusun protein yang dihubungkan melewati ikatan peptida. Frederick Sanger merupakan ilmuwan yang bermanfaat dengan temuan cara penentuan deret asam amino pada protein dengan penggunaan beberapa enzim protease yang mengiris ikatan antara asam amino tertentu menjadi fragmen peptida yang semakin pendek sebagai dipisahkan semakin lanjut dengan bantuan kertas kromatografik. Urutan asam amino menentukan fungsi protein. Pada tahun 1957, Verno Ingram menemukan bahwa translokasi asam amino hendak mengubah fungsi protein dan semakin lanjut memicu mutasi genetik. Struktur primer adalah bentuk struktur protein yang paling sederhana karena hanya terdiri dari rangkaian asam amino. Rangkaian asam amino pada struktur protein biasanya dituliskan dalam 3 huruf atau 1 huruf sebagai representasi asam amino penyusunnya. Contoh, GLY sama dengan G, YS sama dengan G. Terdapat ikatan sebagai pengikat setiap asam amino yang satu dengan yang lainnya. Pada struktur ini, ikatan satu dengan yang lainnya terikat melalui ikatan peptida yang merupakan suatu ikatan kovalen. Ikatan ini menyambungkan terminal ujung karboksil dari asam amino yang satu ke terminal ujung bungkus asam amino yang lain, saling mengikat antara N terminal dan N. Umumnya, deretan asam amino dalam ikatan ini dibaca dari N ke C terminal. Ikatan antara asam amino atau lebih disebut peptida, dan kumpulan peptida disebut polipeptida, yang terdiri sekitar lebih dari 50 asam amino. Polipeptida yang terdiri atas banyak asam amino inilah yang disebut dengan protein. Nama tiap asam amino diistilahkan dengan istilah residu. Beberapa karakter dari ikatan peptida ini adalah partial double bond karakter, sehingga bentuknya seperti rata atau lurus. Ikatan berbentuk transconfiguration atau banyak, dan cis configuration sedikit bersifat uncharged tapi memiliki polaritas. 2. Beta sheet. Semua komponen dari ikatan peptida berpartisipasi pada ikatan hidrogen, memiliki dua bentuk yaitu paralel dan antiparalel. 3. Beta trum. Bentuk padat yang membentuk 3 dimensi protein ini disebabkan karena protein mampu membentuk lengkungan atau bengkokan pada strukturnya. Khususnya bagian permukaan protein distabilkan oleh residu, ikatan hidrogen antara residu pertama dan residu kedua.
struktur primer. Bentuk umum dari struktur sekunder adalah alpha helix, beta set, dan beta tube. Pada ikatan sekunder yang berperan dalam menstabilkan adalah ikatan hidrogen. Alpha helix adalah bentuk umum terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian rangka utama atau bagian dalam. Rantai samping bentuknya di bagian luar rangkanya berotasi pada suatu aksis atau satu arah. Rotasi ini membentuk suatu bentuk yang ringgit atau kuat dan struktur ring hemisphere yang sesuai arahnya hujan. Struktur tersier ditentukan oleh struktur primer dari polipeptida. Interaksi yang terjadi antara residu. 1. Interaksi hidrofobik. Terdapat dua kondisi, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. 2. Ikatan disulfida merupakan ikatan kovalen akibat interaksi antara dua residu sistein yang memiliki SH membentuk satu residu sistein. Melindungi denaturasi protein pada bagian ekstraseluler environment. 3. Ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi pada asam amino yang bersifat polar dan hidrofilik dengan molekul air pada bagian permukaan surface protein pada larutan aqueous. 4. Ikatan ion atau elektrostatik, ikatan yang terjadi antara asam amino yang bermuatan positif. Struktur kuartener protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Contoh struktur kuartener yang terkenal adalah enzim Rubisco dan insulin. Umumnya, dua atau lebih polipeptida, dan pada struktur kuartener itu merujuk pada interaksi antara polipeptida tersebut. Pada struktur kuartener, setiap polipeptida ini disebut subunit atau tiap polipeptida yang satu dengan yang lainnya berinteraksi, umumnya melalui interaksi non-kovalen. Kesimpulan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam struktur, di antaranya 1. Struktur primer, 2. Struktur sekunder, 3. Struktur tersier, dan 4. Struktur kuartener.